lovers of God. Welcome back to Ini Manaku Channel, sebuah kanal belajar akan firman-Nya. Saya percaya di kanal ini kita boleh belajar akan firman-firman Tuhan untuk kita lebih lagi mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap Senin akan ada kupasan firman Tuhan yang baru. So, bagi lovers of God yang belum subscribe, mari agar tidak ketinggalan video-video renungan terbaru setiap minggunya, mari klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya sehingga setiap kali ada video-video renungan terbaru, lovers of God boleh mendapat notifikasinya. Terima kasih juga untuk setiap support lovers of God yang sudah diberikan buat kanal ini dengan cara subscribe, share ke teman, kolega, keluarga, saling berbagi supaya mendapat berkat yang sama. Juga terima kasih juga untuk komen-komen lovers of God sekalian, karena saya percaya setiap komen yang ada itu akan juga menjadi berkat buat setiap pemirsa yang menyaksikan video renungan ini. Doa saya biarlah setiap video-video yang ada boleh membuat kita semakin mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin, lovers of God. Haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam. Malam ini kita mau merenungkan satu topik, yaitu never too late for God. Seringkali kita menghadapi hal-hal yang pepatah bilang nasi sudah menjadi bubur, barang-barang kita sudah pecah seperti gambar yang saya tampilkan ini, gelas sudah pecah, sudah remuk, rasanya udah dah, no hope gitu kan. Rasanya nggak mungkin deh, sudah terlambat Tuhan. Tetapi biarlah malam ini kita mau renungkan bahwa di dalam kamusnya Tuhan itu never too late, tidak pernah terlambat buat Tuhan. Tidak ada kamusnya dalam Tuhan itu bahwa sudah terlambat. Nanti kita akan sama-sama renungkan. Saya pergi ke satu tempat, di dalam ruangan itu saya tertarik dengan benda ini. Dari jauh tuh saya melihat kok kayaknya ada sesuatu yang ketika saya melihat benda ini, saya tuh melihat begini, berpikir kok unik ya. Saya coba dekati, saya coba ambil foto, dan waktu saya perhatikan lebih dalam lagi, ternyata kuda, kita ini patung kuda ya. Patung kuda ini dibentuk dari potongan-potongan kayu yang tidak beraturan. Boleh dibilang kayu-kayu yang boleh dibilang akan segera menjadi kayu bakar. Menjadi potongan-potongan kayu yang sudah dilupakan orang, potongan-potongan kayu yang sudah tak bernilai, potongan-potongan kayu yang sudah menjadi sampah. Ibaratnya udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Ternyata si pematungnya itu bisa merangkai potongan-potongan kayu yang harusnya menjadi sampah tadi, itu menjadi sebuah seni, sebuah patung, sebuah karya masterpiece yang cukup buat saya ini bermakna gitu. Nah, seringkali kita juga berpikir, seringkali kita juga menghadapi satu peristiwa, dua peristiwa, tiga peristiwa, mungkin peristiwa yang bertubi-tubi, sepertinya sampai kita berpikir, sudahlah, no hope, sudah terlambat, nggak mungkin potongan kayu yang sudah hancur ini menjadi pohon kembali, menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi sesuatu yang berharga. No way, impossible. Tetapi malam ini kita akan merenungkan sebenarnya apa sih yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Saya teringat akan firman Tuhan dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-6. Yeremia 18 ayat 1 sampai yang ke-6, di situ berkata firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan.
Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ayat-ayat yang barusan kita baca, itu ada beberapa pengertian. Yang pertama, Tuhan mau tunjukkan bahwa kehidupan kita, ya kalau memang di sini disinggungnya adalah kaum Israel, tapi saya percaya ayat-ayat ini juga berbicara tentang kita. Tuhan mau sampaikan bahwa kita itu seperti tanah liat, seperti bejana tanah liat. Artinya apa? Kita itu ringkih, rapuh, mudah rusak sebenarnya. Tetapi hal yang kedua yang Tuhan mau sampaikan, serusak apapun kondisi kita, Tuhan tidak pernah menolak kita. Tuhan bisa ubahkan kehidupan kita lagi yang rusak ini menjadi sesuatu yang bernilai kembali. Jadi Tuhan tuh senang kepada barang-barang rusak. Untuk apa? Untuk dipulihkan. Satu ketika ada, ya mungkin anak sekolah kelas SD begitu, ditanya oleh gurunya, masing-masing anak-anak di kelas itu ditanya oleh gurunya, apa pekerjaan dari ayah mereka? Satu persatu ditanya. Seorang anak berkata dengan suara lantang, ayah saya seorang pengacara. Dengan lantang, dengan bersemangat. Yang satu lagi berkata, ayahku seorang hakim. Yang seorang lagi berkata, ayahku seorang polisi, politisi, dan lain sebagainya. Tetapi ada seorang anak kecil yang tertunduk malu. Kemudian teman-temannya mulai melirik ke anak yang diam ini. Dan sang guru menyadari anak ini belum menjawab. Lalu guru ini bertanya, apa pekerjaan ayahmu? Lalu si anak ini dengan suara lirih, dia berkata, ayah saya seorang pemulung, Ibu. Lalu sekelas riuh dengan nada mengejek si teman yang ini. Mereka bilang, wah pemulung, wah. Udah dengan suara rame, mereka membuli, merendahkan teman yang ayahnya seorang pemulung tadi. Lalu sang ibu guru ini dia berkata, tenang. Kemudian ibu guru ini bertanya, nak, apa perasaanmu dengan ayahmu yang seorang pemulung? Lalu anak ini mulai mengangkat kepalanya dan dia mulai berkata dengan berani. Dia berkata, saya bangga dengan ayah saya. Kenapa kamu bangga dengan ayahmu? Karena ayah saya itu mengumpulkan benda-benda yang rusak, mengumpulkan benda-benda yang tidak dihargai orang, mengumpulkan benda-benda yang dibuang orang, lalu dibersihkan, dipersiapkan untuk menjadi sesuatu benda yang lebih bernilai. Lalu sang anak ini pun berkata, bukankah Tuhan kita itu seperti itu terhadap kita? Kita ini barang-barang yang seharusnya terkubur dalam lumpur dosa. Tetapi Tuhan angkat kita. Lalu Tuhan pulihkan kita. Seketika sang guru dan seluruh teman-temannya menundukkan kepala dan mulai menyadari bahwa mereka ada saat itu dengan kondisi mereka yang baik itu karena Tuhan yang memulihkan mereka. Orang dunia, orang Jepang khususnya, itu punya satu seni yang disebut kintsugi. Kintsugi adalah seni di Jepang yang membetulkan tembikar yang pecah menggunakan emas. Apa sih tujuannya? Kintsugi ini
tujuannya adalah dia untuk menambah nilai dari benda, dari tembikar tadi yang rusak tadi, untuk disatukan kembali, supaya dia kembali bisa berguna, supaya kembali bisa bernilai. Dengan cara apa? Dengan cara ditambahkan emas cair atau perak cair. Tujuannya apa? Sebagai perekat dari tembikar atau keramik yang pecah tadi. Kintsugi itu berasal gabungan dari kata kin yang berarti emas dan sugi yang berarti penggabungan. Orang Jepang menyadari bahwa benda-benda yang rusak itu tidak seharusnya dibuang dengan begitu saja. Tetapi mereka diajarkan untuk bagaimana bisa mengangkat derajat dari benda-benda yang harusnya dibuang menjadi lebih bernilai. Kintsugi, saya percaya ini juga berasal dari hikmatnya Tuhan. Berasal dari kisah Yeremia tadi, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mencari orang-orang yang mau untuk dipulihkan. Makanya jangan pernah berkata, it's too late Tuhan, sudah terlambat, saya tidak mungkin bisa dipulihkan, saya tidak mungkin bisa diubahkan. Kenapa? Karena tidak pernah ada kata terlambat dalam kamusnya Tuhan. Kembali ke patung ini, kalau kita perhatikan lebih lanjut, patung ini betul-betul disusun dari benda-benda, dari kayu-kayu yang boleh dibilang afkiran, tidak bernilai. Tetapi oleh si pematung ini, dia susun sedemikian rupa, dia bentuk sedemikian rupa, sampai menjadi satu karya yang bisa menaikkan derajat, memulihkan, memuliakan kayu-kayu yang tidak berharga itu menjadi satu karya seni yang bernilai, yang mengundang decak kagum. Ketika kita melihat ini, kita berpikir dari hal-hal yang tidak bernilai menjadi sesuatu yang bernilai. Kita baca dalam Yohanes 11 ayat yang ke-37 sampai 39. Kita langsung potong di situ karena cukup panjang ayatnya. Ayat 37, tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? 38, maka masgullah pula hati Yesus, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Saya akan coba gambarkan kebiasaan tradisi orang Yahudi, itu ketika ada orang yang meninggal, itu jenazahnya akan dirempah-rempahi. Beda rempah-rempah orang Yahudi dengan orang Mesir. Kalau orang Mesir dirempah-rempahi tujuan untuk mengawetkan jenazahnya. Tetapi kalau orang Yahudi dirempah-rempahi supaya apa? Segera luruh daging, semua otot, semua, sehingga tinggal tersisa tulang-tulangnya. Nah, tulang-tulang itulah yang dimasukkan ke dalam peti yang kemudian dikubur. Jadi orang Yahudi itu mengenal ada namanya second burial. Dia mengenal penguburan yang kedua kali. Apa? Jenazah yang sudah tinggal tulang-tulangnya dimasukkan dalam peti, dan peti itulah yang dikubur. Nah, orang biasa saja zaman dulu belum ditemukan formalin, 4 hari itu sudah pasti berbau, sudah pasti rusak. Ditambah lagi dengan rempah-rempah yang memang tujuannya untuk meluruhkan, menghancurkan daging-daging si jenazah tadi. Tetapi kita sama-sama tahu ending dari cerita ini, Lazarus dapat bangkit kembali. Mungkin orang berkata seperti ayat yang ke-39 berkata, Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Seakan-akan Marta berkata, Tuhan, it is too late. It is too late. Sudah terlambat Tuhan. Sudah terlambat. Engkau datangnya terlambat. Maka Lazarus sudah mati 4 hari.
Lazarus tidak mungkin bisa ditolong. Tetapi ini yang Tuhan mau sampaikan. Lazarus dapat dibangkitkan. Kenapa? Karena tidak pernah ada kata terlambat dalam kamusnya Tuhan kita. Saya percaya kisah ini sering kita dengar. Tetapi biarlah ini menjadi perenungan kita malam ini. Ada satu prinsip dari seorang pematung kelas dunia namanya Michelangelo. Michelangelo punya prinsip semua batu itu tersimpan keindahannya. Kita hanya perlu mengeluarkan keindahan dari dalam diri batu tersebut. Suatu ketika Michelangelo diwawancara seorang wartawan ketika dia menghasilkan satu karya patung yang baru dan semua orang berdecak kagum dengan karyanya itu. Lalu si wartawan ini berkata, Michelangelo, boleh saya bertanya, apa yang membuat Anda bisa membuat karya patung batu ini begitu indah, begitu luar biasa? Michelangelo menjawab, karena semua batu itu tersimpan keindahannya. Saya hanya perlu mengeluarkan keindahan itu. Saya hanya perlu membuang hal-hal yang tidak baik. Dan saya hanya menonjolkan keindahannya. Dan akhirnya terbentuklah sebuah karya patung batu yang indah. Itulah prinsip Michelangelo yang saya percaya ini pun berasal dari Tuhan kita. Nah, sekarang prinsip seorang koki atau chef. Bubur pun dapat dibuat enak oleh seorang ahlinya. Pepatah berkata, nasi sudah menjadi bubur. It is too late, sudah terlambat, tidak mungkin, tidak mungkin. Tetapi di tangan seorang chef, seorang koki, bubur yang katakan tidak ada nilainya, tidak ada gunanya, sudah terlambat tadi, dapat tetap dinikmati oleh kita. Seorang koki, dia bisa membuat bubur tetap dapat dinikmati, tetap dapat berasa enak untuk kita bisa nikmati. Dan terakhir, prinsip Tuhan kita. Tuhan itu menghargai barang yang rusak. Asalkan apa? Barang tersebut mau Tuhan ubahkan dari barang yang rusak untuk kembali menjadi barang yang bernilai. Saya percaya prinsip Tuhan ini nyata benar dalam Markus 2 ayat yang ke-17. Di situ berkata, Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan senangnya mencari orang-orang yang tanda kutip rusak hidupnya. Untuk apa? Tuhan pulihkan, Tuhan angkat kembali untuk dikembalikan kepada kodratnya yang sebenarnya, yaitu menjadi orang-orang kesayangan Tuhan, menjadi lovers of God, menjadi kekasih-kekasihnya Tuhan, kembali menjadi Adam yang pertama. Lukas 15 ayat yang keempat juga berkata, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Artinya Tuhan tidak pernah membuang kita. Tuhan selalu mencari kita. Kenapa? Karena tidak pernah ada kata terlambat dalam kamusnya Tuhan. Setiap kita bisa Tuhan pulihkan. Setiap kita bisa Tuhan tolong. Setiap kita bisa Tuhan balikkan keadaan kita. Setiap kita dapat Tuhan pulihkan keadaan kita. Terakhir saya akan tutup dengan never give up. Itu satu prinsip yang harus selalu kita pegang. Kenapa? Kenapa kita bisa never give up? Because never too late for God. Karena Tuhan kita tidak pernah ada kata terlambat dalam kamusnya. Karena itu jangan pernah menyerah. Sekalipun saat ini kita sudah menjadi bubur, mungkin keadaan kita seperti kayu-kayu yang tadi yang tidak bernilai.
sudah rasanya sudah, ya udahlah, sudah nggak mungkin bisa dipulihkan. Tetapi never give up because never too late for God. Tidak ada kata terlambat dalam kamusnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak host.